Balik lagi Tamrin 10 Podcast barengan host kesayangan kalian, yaitu saya Akbar dan saya Faldi. Nah, di episode kali ini kita berbeda nih, Mat. Kita nggak kedatangan tenan. Nggak tenan lagi nih ya. Tenan lagi. Ya, terusan lah, tenan terus lah. Komunitas. Bagus. Ya kan? Bagus. Kita ngobrolnya bisa santai. Iya, betul. Ada dari Mas Haris. Mas Haris ini adalah Project Officer dari Rekam Jakarta 2020, benar ya Mas Haris? Betul sekali. Oke, terima kasih Mas Haris. Terima kasih Mas. Udah menyempatkan waktunya buat kesini. Kita kenalan dulu ya, Mas Haris ya. Mas Haris, ini di Tamrin 10 ini lagi ada apa nih Mas Haris di sini sekarang? Ya, sekarang tuh sedang berlangsung pameran foto Rekam Jakarta 2019-2020. Jadi pameran foto ini tuh pameran fotonya teman-teman Warta Foto Indonesia, yang dimana tuh mereka tuh bekerja di media online dan media cetak yang berbasis di Jakarta, ruang lingkupnya di Jakarta, dan ini salah satu program Warta Foto Indonesia Jakarta yang rutinitasnya, dan ini udah kedua kalinya sih. Oh, ini udah dua kali. Udah dua kali. Berarti. Jadi tahun kemarin ini udah 2 kali berarti? Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin ini Rekam Jakarta ini yang kedua. Oke. Sebelumnya di mana yang 2019? Sebelumnya itu di Taman Menteng. Taman Menteng. Sama itu ya, masih sekitaran sih. Konsepnya berarti taman-taman juga ya. Taman-tamannya juga. Kita manfaatin ruang publik sebenarnya. Benar. Jadi kenapa pemilihannya selalu ruang publik bukan di galeri foto? Itu biar kita bisa mengedukasi dan juga bisa dinikmati semua khalayak. Karena kalau misalkan kita di galeri itu dia hanya seseorang aja, maksudnya mereka yang tahu galeri foto yang apa ininya pasarnya ngelucut banget. Benar. Benar. Jadi orang-orang yang ngerti art, yang ngerti ini doang yang datang ke galeri. Nah, kalau ruang publik ini kan Tamrin 10 juga kan, salah satunya kan food and court juga kan. Jadi umum nih datang mereka. Oh, ini ada apa nih kalau misalnya lihat pameran foto kan, set. Jadi umum bisa ngelihat nih gitu. Nah, di Tamrin 10 kan ini konsepnya pandemi ya. Jadi Jakarta sebelum dan saat pandemi ini di Tamrin 10. Nah, berarti yang di Taman Menteng waktu itu konsepnya sama Mas atau gimana? Beda dong ya. Beda. Pasti ya. Penyesuaian berarti itu penyesuaian karena Covid. Jadi kalau yang dulu, yang tahun lalu, Rekam Jakarta tahun lalu itu pamerannya tentang Jakarta juga. Jadi karena kita PFI Jakarta ini khusus daerah Jakarta, jadi kita hanya menampilkan foto-foto isu-isu tentang Jakarta. Tapi mungkin temanya yang beda ya? Atau gimana? Temanya sama sih, cuma isi fotonya lebih beda. Kalau tahun lalu itu kebanyakan kan karena lagi ada Asian Games ya. Asian Games, pemilu gitu. Nah, tahun lalu itu tambahannya yang besarnya selain foto-foto tentang Jakarta, tambahannya itu adalah Asian Games sama pemilu itu event yang dimana saat itu sedang hype di Jakarta. Nah, yang tahun ini hype-nya nih pandemi nih COVID-19. Jadi kita tetap ambil yang paling besarnya, isu-isu terbesar di Jakarta ini ya kita tampilkan. Jadi istilahnya kayak recap dalam setahun lah kayak gimana gitu ya. Recap dalam setahun seperti itu. Cuman karena sebenarnya seharusnya sih di bulan Juli atau Agustus pameran Rekam Jakarta ini, karena pandemi dan agak susah untuk mengurus perizinan apa segala macam, akhirnya kita mencoba mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi kita baru bisa diadain di akhir tahun gitu. Makanya di sini ditulis 2019-2020. Iya, benar-benar. Nah, dari Tamrin 10 juga kan sebenarnya ini event offline pertama jadi kita tuh sebenarnya nggak pernah ada event-event lagi nih Mas Haris nih. Kemarin setelah pandemi ini, ini kita makanya nih dari Rekam Jakarta ini sebenarnya event pertama yang istilahnya yang mengundang publik lah. Benar. Dan itu sebenarnya berdampak bagus juga untuk kedepannya, karena orang-orang jadi lihat, ternyata saya bisa bikin event nih gitu, event yang offline tapi tetap mematuhi protokol gitu. Karena kan ini juga ada pembatasan juga kan untuk beberapa orangnya. Betul. Waktu pas pembukaan juga kan kita membatasi undangan ya. Biasanya tuh kalau misalkan kita hujan jadi berisik ya. Ini masuk ya suaranya ya. Masuk banget ini. Masuk sekali. Sangat masuk banget. Hujan. Wajar. Ada kesalahan teknis. Berisik soalnya ini atapnya nggak pakai seng. Nggak pakai seng. Mau diwajib. santai. Tidak nyamanan.
Tadi sampai mana kita lagi? Tadi sampai cerita di kalau nggak salah tema di sebelumnya. Tema di sebelumnya. Oke. Kemarin juga saya sempat ngeliat nih Mas. Kemarin ada komunitas jurnalis cilik ya sempat datang ke sini, terus sempat juga dari PFI datang untuk kayak walk tour lah di sini. Itu bisa diceritain Mas gimana? Jadi gini, sebenarnya selain kita berpameran, kita itu kan ada donasi ya, artinya beda dari tahun sebelumnya, karena kalau sekarang ini pandemi, teman-teman pewarta foto juga sebenarnya terdampak gitu. Jadi ada beberapa yang terdampak secara ekonomi, terus juga karena ini kan pewarta foto ini kan salah satu garda terdepan dalam memberitakan ya. Apalagi di COVID ini foto mereka motret ada yang di rumah sakit, ada yang di kuburan. Hal-hal kayak gitu juga perlu diapresiasi sebenarnya. Nah, maka dari itu salah satu juga setelah kita mengapresiasi para anggota Pewarta Foto Indonesia Jakarta ini, kita juga mengundang komunitas kelas jurnalis pesisir. Kelas pesisir, dan itu komunitas jurnalis cilik. Nah, itu salah satu kita ngelihat karena kita tahu kalau mereka itu sebagian besar anggotanya kan emang siswa-siswa SD ya. Siswa-siswa SD. Masih kecil lah. Terus saya mikir, ini karena mereka di rumah terus keseringan pembelajaran jarak jauh, mungkin kita ajak tur ke sini kali ya, karena kebetulan juga di sini kan udah bisa offline dan datang ke lokasi kan. Nah, ini salah satunya juga kita buat mengedukasi mereka, dan juga ya kita anggap mereka study tour kali ya. Nah, biar nggak bosan di rumah terus dan bisa keliling-keliling di sini ngeliat pameran. Dan suasana di bulan ini kan lagi ada mademnya nih. Semriwing ya. Hujan rintik. Nah, tadi aku masih penasaran ya Mas Arit. Itu komunitas pesisir kelas pesisir. Kelas pesisir itu berarti cilik itu ya, anak SD itu berarti mereka daftar sendiri. Prosesnya itu gimana sih? Mereka tuh pakai kamera DSLR langsung yang pro atau gimana? Nah, kalau kelas pesisir itu kan dia sebenarnya dia di daerah Cilincing ya, dan itu ada Cakung jauh situ. Benar-benar di pesisir banget tuh, Jakarta Utara, dan mereka ada mentornya sendiri. Dan itu sebenarnya kalau kemarin itu adalah angkatan yang ketiga dibilang, karena kemarin itu ada beberapa banyak siswa kelas pesisir, dan itu mereka yang datang itu adalah angkatan yang ketiga. Dan mereka juga kebetulan sih sebenarnya mau pameran juga kan, makanya kita ajak ke sini biar ngeliat-liat sebagai contoh lah, seenggaknya bisa gitu. Dan kalau mereka sih praktek di sana itu ada kamera, cuman bukan DSLR sih. Mereka lebih ke arah praktek ke pakai handphone yang lebih mudah. Berarti nggak langsung DSLR gitu ya. Karena DSLR kan feature-nya kan agak ribet. Berat juga. Masih SD juga ya. Tergantung malah mereka ini. Betul. Ada Instagramnya Mas berarti itu ya, kelas pesisir. Ada kelas pesisir. Cek aja di Instagramnya. Cek ya. Nah, betul. Editor capek kan. Oke Mas, tadi ngomongin balik lagi ke pewarta, itu kan kena dampak dari segi ekonomi dan lain-lain gitu. Sebagai dari PFI Jakarta nih, apa sih maksudnya yang dilakukan oleh PFI Jakarta untuk istilahnya menanggulangi dari dampak tersebut gitu bagi anggota-anggotanya gitu? PFI Jakarta itu kita ada sekitar 257 orang atau 200 sekitar itulah. Karena belum begitu detailnya sih. Nah, itu kita sebelum mengadakan pameran ini kita survei secara online ke anggota. Kita sebar survei itu, mereka isi, dan sebagian besar emang sekitar 20% dari anggota kita itu terdampak secara ekonomi, finansial, karena mereka kan kerja di perusahaan masing-masing ya. Terus juga ada yang freelance. Nah, ketika ada yang di PHK, terus ada beberapa yang pemotongan gaji segala macam. Nah, itu kita mau mencoba itu untuk istilahnya kalau bantuan sosial atau bansos gitu dari PFI gitu untuk mereka. Subsidi silang. Subsidi silang agar mereka bisa tetap bertahan gitu. Karena kan pandemi ini kan masih belum tahu nih kelarnya kapan kan. Dan juga apalagi itu masih yang mereka kerja sama perusahaan ya. Terus yang freelance ini kan karena mereka kan
freelance ini sangat bergantung sama apa ya? Ada panggilan apa segala macam dan agensi lah ya. Iya, agensi itu udah paling buat freelance. Iya, terus udah gitu kan dari pandemi awal Maret itu udah di close semua kan. Udah nggak ada pemasukan kan segala macam. Nah, buat bisa bertahan ini kan kita kan untuk mencoba membantu mereka yang sedang kesulitan. Nah, berarti ini di PFI sendiri itu, terutama PFI Jakarta ya, PFI Jakarta itu berarti nggak hanya kerjanya tuh backgroundnya nggak cuma jurnalistik ya mas? Atau banyak atau hanya khusus untuk jurnalistik baru masuk PFI gitu atau gimana? Karena kalau di PVJ sendiri untuk keanggotaan itu dia emang harus pewarta foto ya. Jadi satu pewarta foto dan pewarta foto lepas. Dalam artinya pewarta foto lepas ini kadang-kadang mereka ngirim foto untuk media lain gitu. Jadi ada beberapa media yang nggak harus nggak harus pakai fotonya mereka, foto pekerjaannya sendiri, pewarta foto sendiri. Ada yang freelance nih. Kebanyakan sih fotografer freelance itu buat agensi luar negeri ya. Gitu. Berarti dia foto di sini nanti baru dikasih ke media tersebut gitu. Iya, media. Dia mau bayar berapa sekira. Betul. Dan itu udah diatur sama agensinya sendiri sih. Siap. Oke, kemarin juga saya ini gini Bar. Kemarin gue ngeliat ada di websitenya PFI Jakarta. Saya sempat ngecek juga. Kemarin PFI Jakarta sempat bikin rapid test untuk para pewarta foto di Jakarta ya, terutama. Itu bagus dalam arti kata keren sih, maksudnya sebagai komunitas yang nirlaba gitu kan, bisa membuat anggota-anggotanya lebih istilahnya merasa diayomi gitu. Iya, itu di awal-awal tuh mas tuh. Itu di awal-awal itu. Di awal-awal mulai pandemi kan kita juga takut tuh ya. Iya betul, sangat takut sih itu. Istilahnya harus ada buat keyakinan sendiri sih, kesehatan kan penting banget tuh, karena yang diutamakan sih itu sebenarnya. Rapid test, alhamdulillah sih waktu pas tes itu nggak ada yang reaktif. Ketika kalau reaktif itu baru kan di swab tuh waktu itu. Cuman alhamdulillah waktu itu sih nggak ada yang rapid test. Dan itu di Dewan Pers sih waktu itu. Dewan Pers. Mas Arit, ini mau nanya pribadi soalnya Mas Arit ya. Mas Arit sendiri itu kerja di perusahaan jurnalistik juga? Iya, saya di Koran Jawa Pos. Oh, Koran Jawa Pos. Iya. Itu kantornya dekat sini atau? Jawa Pos itu di Jawa. Jawa Pos. Ini Jawa. Jauh sekali ya. Jawa Pos itu sebenarnya kalau kantor pusatnya di Surabaya. Cuman di sini ada kantor cabangnya di Jakarta. Cuman di kantor pusat di itu Surabaya. Mas Arit sebagai campers. Saya sebagai fotografer. Oke. Fotografernya. Gitu, Mas. Berarti tapi ada yang ini nggak sih? Ada yang kerjanya nggak sebagai jurnalistik juga nggak sih kalau di PFI? Apa semuanya emang jurnalistik aja semuanya? Semuanya sih emang fotografer kayak jurnalistik. marketing gitu nggak ada gitu, atau keuangan, advokasi gitu kan? Hukum gitu. Sebenarnya kalau organisasi pewarta foto Indonesia ini isinya benar emang pewarta foto semua, fotografer jurnalistik. Dan PFI pusat itu adanya di di Kemang Ampera di Ampera. Itu kesekretariatnya ada di Ampera. Dan PFI pusat ini sebenarnya ada banyak sih di kota-kota besar selain Jakarta pun ada. Jogja, Surabaya, Surabaya, Medan, sampai ke Timika, dari Aceh sampai Timika pun ada. PFI Aceh dan Timika. Luas juga ya. Pewarta foto Indonesia tuh organisasi di bawah Dewan Pers yang benar-benar dia isinya itu fotografer semua. Bener-bener pewarta foto. Jadi bukan kayak komunitas biasa gitu ya Mas ya, bener-bener yang organisasi udah. Organisasi besar. Kayak misalkan kan ada yang tulis itu kan, kalau jurnalis tulis tuh yang profesionalnya ada Aji segala macam. Nah, ini kalau untuk yang fotografernya ya pewarta foto Indonesia ini seperti itu. Oh ya, gini Bar. Ini untuk yang penonton kita atau yang dengerin kita nih, yang bingung apa sih pewarta itu apa sih? Pewarta itu sebenarnya apa sih? Apa bedanya dengan orang yang dengan moto biasa gitu? Itu apa bedanya dia? Sebenarnya lebih mengarah ke profesi sih ya. Profesi. Jadi, pewarta itu kan gantinya kalau kameramen. Jadi kalau ini lebih ke profesi agar pewarta foto gitu. Jadi fotografer kan bisa secara general gitu ya, ada fotografer alam misalnya atau apa. Iya, nah ini lebih ke arah profesi karena kan emang benar-benar profesi khusus jurnalistik gitu. Berarti memang pewarta itu mencakup ya jurnalistik ini. Iya, benar, pemberitaan betul. Oke. Nah,
Nih yang penasaran nih, di depan kita ada buku apa? Ini buku apa nih Mas Arit? Ya, ini buku pameran kali ini. La Casa de Papel. Iya, betul. Ini buku pameran kali ini. Ini isinya kan sebenarnya kalau di pameran sama di buku ini lebih banyak di buku. Fotonya gitu. Karena lebih lengkap, karena kalau yang di sini kan displaynya hanya sekitar 72 karya ya. 72 karya, dan yang di sini lebih lengkap, ini ada sekitar 134 foto lah. 134 foto dan lebih lengkap di sini. Dan kebiasaan kita kalau setiap mau ngadain pameran itu selalu dibikin buku fotografi. Gitu. Berarti di setiap event kayak kemarin di Menteng itu berarti ada terus. Ada terus bukunya, ada kita terus juga. Waduh. Kalau tiap tahunnya ini kan, kalau PVJ ini kan mereka kan pameran terus launching buku pamerannya. Cuman kalau misalkan di PFI-nya sendiri, organisasi induknya, dia tiap tahun itu ada namanya Anugerah Pewarta Foto Indonesia. Oh, kayak AMI lah kalau di musik gitu misalnya. Betul. Oke. Nah, kayak Pulitzer lah ya, kayak Pulitzer. Betul. Pulitzer. Iya, Pulitzer benar. Iya. Nah, kalau di Indonesia APFI seperti itu. Jadi buat reward apa ya, penganugerahan. Itu setiap tahun pasti ada dong. Tiap tahun ya pasti kan? ada. Itu tiap tahun pasti ada. Tahun ini bukan yang menang nih. Nah, ini tergantung dari yang ngirim nih. Gitu. Jadi ntar gitu. banyak sih sebenarnya kalau kita ngomongin APFI itu agak banyak, karena mereka isinya itu lebih ke arah apa ya, kategori sih, kategori foto sport atau foto general news segala macam itu nanti lebih itu kalau itu sih lebih lagi ya, karena banyak lagi ya. Foto-fotonya itu dari seluruh Indonesia diadu. Iya benar itu kan berarti dari semua PFI di Indonesia. Iya benar diadu lagi tuh. Diadu lagi foto-fotonya lebih canggih lagi. Mantap. Kalau di yang sekarang ini ya hanya Jakarta aja gitu. Iya. Tapi yang 2020 udah ada itu APFI. Belum. Nih masih pandemi nih, jadi bingung nih. Berarti ya benar. Kayak tempatnya juga kan bingung juga ya, jadi. Bro, aduh bingung nih kalau pandemi gini. Gitu. Iya. Mas Arit, saya mau nanya, ini di Tamrin 10 berarti Rekam Jakarta 2019-2020 ini sampai kapan nih? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Iya, pameran Rekam Jakarta yang tahun ini di Tamrin 10 ini dari tanggal 4 Desember sampai tanggal 14 Desember, dan kemarin salah satu rangkaiannya kan udah ya, tur sama kelas pesisir, dan besok itu masih ada lagi kan untuk workshop fotografi UMKM mengenai foto-foto produk itu nanti diisi sama Andi Aristiadi sama Rahmat Tole Gunawan. Itu salah satu mereka itu pembicara ini freelance fotografer, cuman emang udah di bidangnya sih. Gitu. Udah spesialis lah. Udah spesialis. Nah, jadi buat besok para pelaku UMKM atau misalnya pecinta fotografi datang. Kita masih sampai tanggal 14 Desember. Masih lama. Editornya harus selesai besok ya. Tolong ya. Karena ini acaranya mepet ini. Iya, tayang ya Mas. Iya, tolong ya. Oke. Terus untuk selanjutnya PFI Jakarta mau membuat apa nih setelah Ragam Jakarta 2020 yang besar gitu kan, acara yang besar? Untuk tahun 2021 itu nanti sih kita masih, ini emang proyek salah satu program yang pasti diadakan tiap tahunnya. Cuman kadang-kadang kita ada program-program lainnya seperti lomba foto, dan itu lomba foto emang dipantau di Instagram kita sih. Harus dipantau di situ, karena tiap bulan kadang-kadang juga ada lomba foto, dan itu kadang-kadang juga untuk umum, untuk anggota juga. Berarti nggak harus anggota, kadang-kadang nggak harus anggota, tapi kalau umum pun bisa gitu. Kalau ikut lomba foto kan. Oke. Keseringan sih emang pameran sih lebih programnya. Banyak sih sebenarnya, agak banyak program, cuman lebih ke arah ke pemberdayaan anggotanya. Dan untuk lomba foto ini kadang-kadang untuk umum itu baru yang lomba-lomba foto. Foto aja. Nah, kalau misalnya untuk masuk PFI sendiri tuh cara gimana tuh Mas Arif? Harus jadi pewarta foto. Jadi pewarta foto. Berarti buat kalian yang udah jadi pewarta foto tapi belum masuk nih, itu bisa daftar ke. Sebenarnya malah di Jakarta itu apa ya? Banyak pewarta foto juga
belum ngedaftar ke kita sebagai keanggotaan. Kemarin anggota aja yang secara resmi kedaftar itu kan ada sekitar 250-an dan itu masih belum kedaftar semuanya. Gitu. Akhirnya kemarin sebelum pameran ini juga kita ngebuka lagi sesi kedua agar bisa diakomodir mereka karena emang pandemi ini kan ya kita harus saling tolong menolong juga. Niat kita tuh makanya kemarin pas sebenarnya ngebuka itu sekali, cuman karena kita ngeliat pandemi akhirnya yaudah deh coba deh daftar lagi deh biar kita ini gitu. Emang apa untungnya sih Mas kalau misalnya kita daftar di PFI gitu sebagai pewarta foto gitu? Banyak sih, salah satunya kayak gini kan yang ikut pameran nih benar-benar harus anggota nih. Jadi kalau misalkan bukan anggota PFIJ nggak bisa ikutan. Terus nah berarti kalau misalnya foto-fotonya misalnya berarti foto ini kan kalau misalnya mau dibeli sama orang bisa juga dong ya? Oh iya bisa juga nih. Cara jualannya kayak gitu ya di pameran sini. Kemarin kan juga sempat Pak Ketua DPRD itu, Pak Ketua DPRD kita sih manggilnya Mas Pras ya. Iya benar. Datang kemari kan juga ngeliat-liat foto kan dan dia salah satu yang ngebuka juga tuh kemarin. Ketua DPRD juga dia juga kita ajak tur setelah ngeliat-liat dia akhirnya kan tertarik dengan salah satu foto itu tuh penyitas. Yang pasien nomor 1, 2, 3. Berarti yang dari Depok itu ya? Iya, yang dari Depok. Iya, bener-bener. Itu kan sebenarnya kan emang dia sebenarnya orang Depok. Cuman karena itu salah satu pasien pertama, jadi emang harus kita tampilkan nih gitu. Yang diklaim pasien pertama ya, yang diklaim dan akhirnya itu kita harus tampilkan dan itu kan fotonya Muhammad Hidayat ya. Dia fotografer Tempo, jadi makanya tuh Om Pras tuh Mas Pras datang kayaknya beda, tertarik untuk beli. Itu kalau dibeli itu buat jadi apaan ya? Kalau dibeli itu buat jadi biasanya kalau kolektor atau pecinta fotografi, hobi mungkin hobis gitu. Ya udah dibingkain aja gitu. Dibingkain. Dipajang aja gitu. Ada ya kayak gitu. Ada unik juga. Ada banyak. Kadang-kadang juga corporate juga kan suka juga tuh. Iya. Kalau konsep corporate kan dipakai memang buat kantor. Buat bisnis lagi. Iya. Kalau konsep kalau personalan ya lu buat kayak gitu. Mungkin achievement bisa jadi ya kan, atau kayak penanda misalnya ini misalnya karena demo kemarin ini ada foto pas demo tahun 2020 misalnya gitu mungkin ya. Gitu. Ya. Mat, lu pernah nonton ini nggak yang fotografer yang film fotografer yang dia fotografer benar-benar yang kayak bencana gitu. Mas, apa ya nama filmnya? Saya lupa lagi. Siapa nih yang main? Lupa lagi. Oke, ada deh. Berarti kalau misalnya saya ngebayangin pewarta foto itu adalah kayak gitu. Jadi orang ada bencana, ada keributan ya. Dia yang datang. Gitu. Bisa jadi dia yang datang pertama mungkin malah. Iya, benar. Jadi kayak gimana sih Mas perasaannya gitu kalau misalnya di lapangan gitu buat moto yang lagi kebakaran atau apa gitu. Jadi kalau misalkan bencana itu sebenarnya kalau misalkan lebih ke di Jakarta ya, Jakarta kan sebenarnya sih emang bencana itu kalau nggak banjir kebakaran. Iya, betul. Kalau nggak demo. Kalau nggak demo, kalau nggak demo. Foto-foto atau liputannya keras-keras sih, nggak lembut gitu. Bencananya lebih ke banjir. Kalau di Jakarta itu banjir, demo, sama kebakaran. Kalau kebakaran itu biasanya kita ada grup sendiri sama Damkar di grup WhatsApp. Kadang-kadang juga kita tuh mantaunya Twitter Damkar. Kalau kebakaran itu ya kita pantau. Kalau udah ada info Jaya 65 tuh langsung berangkat. Udah Jaya 65 tuh udah ini banget. Dan kalau Jaya 65 tuh biasanya di Tambora tuh. Di Tambora kan kawasan padat. Padat penduduk ya. Padat penduduk. Nah, kayak salah satu di pameran foto ini kan ada tuh foto di Tambora tuh. Rusun itu ya dekat bukan rusun apa ada ya kawasan padat juga dan itu ya bekasan kebakaran kan dan itu ada di pameran foto kali ini. Terus banjir juga salah satu bencana di Jakarta yang tiap rutin ya. Tiap tahun pasti ada. Tiap tahun pasti ada. Dan itu harus kita liput tuh. Iya. Gitu. Kalau tahun ini masih di sekitaran Ciliwung aja. Terus ya bencana banjir gitu lah. Berarti kalau misalnya ke Bogor gitu kan pusatnya kan di Bogor kan yang di pintu air itu kan. Itu juga enggak. Khusus yang Ciliwung atau kali-kali lainnya lah gitu ya. Karena apa ya?
ya lingkupnya kita emang PFI Jakarta ini ya lingkupnya Jakarta, Jakarta. jadi enggak. Cuman kecuali fotografernya ini emang ditugasin ke sana. Itu kan dari perusahaan masing-masing. Iya, benar, dari medianya masing-masing. Nah itu kan ketika ini, sorry dibalik aku potong dikit. Kalau misalnya kayak lagi meliput gitu kan pasti ada aja tuh gangguannya tuh mas. Kayak misalnya contoh ada yang nggak boleh foto, atau misalnya ada orang di kebugin gitu, misalnya kita mau foto nggak boleh gitu misalnya. Itu ada langkah apa ya, preventif atau gimana tuh mas dari pihak PFI atau gimana? Sebenarnya sih kalau misalkan liputan yang agak keras ya kayak demo, demo ini sensitif ya sebenarnya. Satu sensitif, kita harus merhatiin juga sih istilahnya. Kalau ketika kita motret itu yang berdarah-darah itu sebenarnya penting gak sih difoto kayak gitu. Kalau berdarah-darah kayak misalkan saya kan di koran nih, foto-foto berdarah ini kan agak gor kan. Kalau ditampilin di koran orang kan lagi minum kopi pagi-pagi. Enggak banget. Ini nggak usah gitu kan. Nah itu sebenarnya dari fotografer masing-masing sih, apakah perlu itu difoto segala macam. Terus sorry ya. Oke, kalau gitu Mas Arif boleh dikasih tahu proyek selanjutnya dari Mas Arif sendiri atau dari PFI Jakarta itu selanjutnya apa proyek-proyek besarnya nih? Oke. Untuk yang belum datang, pertama yang belum datang ke Tamrin 10 sembari makan siang atau makan malam bisa datang untuk sekalian melihat pameran rekam Jakarta 2020 ini, karena ini pameran perdana di pandemi ini di Jakarta, apalagi di Jakarta. Isinya juga mungkin salah satu sejarah juga, dan kalau mau lebih lengkapnya lagi bisa dicek di buku rekam Jakarta. Ini dijual ya? Iya dijual, dan nanti hasil penjualannya ini nanti didonasikan di bisa.com. Dateng batu beli nih. Iya, ini keren banget asli foto. Ya, parah. Ya. Ya, terus apa lagi? Untuk tahun berikutnya sih sebenarnya bisa lebih nanti dipantau di Instagram kita aja, PFI Jakarta. PFI Jakarta nanti semua event atau kegiatan segala macam bisa dicek di Instagram kita. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu Mas Arif, terima kasih. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Ya. Soal apa suaranya hujan. Maaf agak diganggu ya. Oke, Wat, kita closing aja langsung. Oke, siap. Jadi buat kalian yang belum like, belum subscribe, belum komen, semua pokoknya komen ini. Penting itu. Banyak banget nanti konten-konten selanjutnya bareng komunitas, bareng tenan, bareng kita host ya, yang dari karyawannya Tamrin 10. Ya. Oke. Ya. Terakhir kita pamit, saya Akbar, saya Novaldi, dan Mas Arif. Ya. Kita pamit undur diri. Dadah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.